Halo teman-teman, saya Nur Afifah, mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai identitas manusia Indonesia yang juga berhubungan dengan pendidikan di Indonesia dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Identitas manusia Indonesia. Identitas manusia Indonesia sendiri ialah identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Hal yang mempunyai nilai khas tersebut berupa kebhinneka-tunggalikaan, nilai-nilai Pancasila, dan religiusitas. Selanjutnya, identitas manusia Indonesia sangat erat dengan keberagaman. Keberagaman merupakan ciri khas utama masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan budaya. Letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau menjadi salah satu faktor utama terbentuknya keragaman ini. Selain itu, sejarah panjang interaksi antar bangsa, seperti perdagangan dan penyebaran agama, turut memperkaya warisan budaya Nusantara. Slide selanjutnya ialah aspek keberagaman. Terdapat 4 aspek keberagaman. Yang pertama adalah keberagaman etnis dan suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis atau suku bangsa, dengan suku-suku besar seperti Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, dan Dayak, hingga komunitas kecil seperti suku Baduy dan Asmat. Setiap suku memiliki bahasa daerah, adat istiadat, seni, dan tradisi yang unik. 2. Keberagaman agama dan kepercayaan Indonesia adalah negara dengan populasi yang memeluk berbagai agama, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta kepercayaan lokal seperti Kejawen dan Parmalim. Hal ini menciptakan dinamika keberagaman spiritual yang kaya. 3. Keberagaman bahasa lebih dari 700 bahasa daerah digunakan di Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menjadi alat pemersatu di tengah perbedaan bahasa ini, tanpa menghapus keberadaan bahasa daerah. Keempat, keberagaman budaya setiap daerah memiliki budaya khas, termasuk tarian, pakaian tradisional, kuliner, arsitektur, dan sistem kekerabatan. Warisan budaya ini memperkaya identitas nasional Indonesia. Adanya keberagaman memunculkan dinamika keberagaman. Keberagaman di Indonesia adalah kekayaan yang perlu dijaga dan dirawat. Namun, keberagaman ini juga membawa tantangan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti potensi konflik antar kelompok karena perbedaan identitas atau kepentingan. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang konsisten untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan penting dalam mengelola keberagaman. Semboyan ini mengajarkan bahwa, meskipun berbeda-beda, masyarakat Indonesia tetap satu dalam semangat persatuan. Nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan musyawarah menjadi panduan untuk menciptakan keharmonisan sosial. Selanjutnya, terdapat 3 pilar identitas manusia Indonesia, yaitu kebhinneka-tunggalikaan, Pancasila, dan religiusitas. Pertama, kebhinneka-tunggalikaan. Keragaman atau kebhinekaan adalah fondasi utama yang telah membentuk identitas keindonesiaan sejak masa sebelum Indonesia diakui sebagai sebuah negara. Pengalaman historis masyarakat Nusantara yang hidup dalam keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa menjadi pengalaman kolektif yang secara hakiki membentuk kesadaran bersama tentang kebhinekaan. Indonesia mempunyai latar belakang perbedaan dan keragaman agama, kepercayaan, ras, suku, warna kulit, dan bahasa dalam konteks ribuan pulau, tradisi, ritual, mitos, legenda, simbolisme bangunan, hasil bumi, dan flora fauna. Keragaman merupakan nilai kemanusiaan Indonesia yang menjadi identitas bangsa dan budaya Indonesia. Kedua, Pancasila. Pancasila memiliki hubungan erat dengan pendidikan karena menjadi pedoman dalam membentuk karakter siswa. Sila pertama mengajarkan pentingnya iman dan menghormati perbedaan agama. Sila kedua mendorong siswa untuk bersikap adil dan menghargai sesama. Sila ketiga menanamkan rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan. Sila keempat mengajarkan cara berdiskusi dan mengambil keputusan bersama. Sila kelima menekankan pentingnya keadilan dan kesempatan belajar yang sama bagi semua. Dengan Pancasila, pendidikan membantu menciptakan siswa yang berakhlak baik, peduli, dan cinta bangsa. Ketiga ialah religiusitas. Sikap religius bangsa Indonesia tercermin dalam nilai-nilai kehidupan sehari-hari yang menjunjung tinggi keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam sila pertama Pancasila.
Religiusitas tidak hanya terbatas pada praktik ibadah formal, tetapi juga tercermin dalam perilaku yang mengedepankan moralitas, etika, dan akhlak mulia. Upacara adat, seni, dan budaya tradisional seringkali mengandung unsur-unsur spiritual yang mencerminkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas manusia Indonesia tidak hanya berakar pada teks-teks keagamaan, tetapi juga pada pengalaman budaya yang kaya. 3 pilar tersebut berhubungan dengan penerapan pada bidang pendidikan. Yang pertama, hubungan nilai kebhinnekatunggalikaan dengan pendidikan. Kebhinnekatunggalikaan berhubungan erat dengan pendidikan saat ini, karena menjadi dasar dalam membentuk generasi yang menghargai keberagaman, bersikap toleran, dan menjaga persatuan. Pendidikan mengajarkan nilai multikultural, memperkuat karakter melalui Pancasila, serta mendorong pembelajaran berbasis kearifan lokal dan inklusivitas. Dengan demikian, sekolah menjadi tempat untuk memupuk rasa persatuan di tengah perbedaan, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Kegiatan konkret dalam kegiatan sekolah ialah memakai baju adat tradisional dari berbagai daerah, mengadakan acara pertunjukan seni tahunan yang menampilkan pertunjukan seni tari dan seni musik, serta mengadakan bazar makanan khas dari berbagai daerah. Kedua, hubungan nilai Pancasila dengan pendidikan. Pancasila memiliki hubungan erat dengan pendidikan karena menjadi pedoman dalam membentuk karakter siswa. Sila pertama mengajarkan pentingnya iman dan menghormati perbedaan agama. Sila kedua mendorong siswa untuk bersikap adil dan menghargai sesama. Sila ketiga menanamkan rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan. Sila keempat mengajarkan cara berdiskusi dan mengambil keputusan bersama. Sila kelima menekankan pentingnya keadilan dan kesempatan belajar yang sama bagi semua. Dengan Pancasila, pendidikan membantu menciptakan siswa yang berakhlak baik, peduli, dan cinta bangsa. Pancasila berhubungan dengan pendidikan, karena menjadi pedoman dalam membentuk siswa yang berkarakter, cinta bangsa, dan memiliki moral yang baik. Pendidikan mengajarkan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, keadilan, kerjasama, dan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membantu siswa menjadi individu yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Contohnya, doa bersama sebelum pelajaran dimulai, mengadakan kegiatan bakti sosial, upacara bendera untuk memperkuat rasa cinta tanah air, diskusi kelompok untuk mengambil keputusan bersama, dan memberikan beasiswa kepada siswa yang membutuhkan. Ketiga yaitu, religiusitas juga berhubungan dengan pendidikan. Religiusitas memiliki hubungan erat dengan pendidikan, karena membantu membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berperilaku sesuai nilai-nilai agama. Pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai spiritual dan moral yang menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sekolah mengadakan kegiatan seperti doa bersama, sebelum pelajaran, kajian keagamaan, atau kegiatan sosial seperti berbagi dengan sesama, untuk melatih siswa menjadi pribadi yang peduli dan beretika. Selanjutnya, tantangan identitas manusia Indonesia saat ini. Identitas manusia di era modern menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari dinamika sosial, budaya, teknologi, dan globalisasi. Perubahan yang cepat di berbagai aspek kehidupan menciptakan tekanan pada individu untuk menavigasi kompleksitas identitasnya, terutama di tengah keberagaman dan keterhubungan global. Berikut adalah beberapa tantangan utama. 1. Globalisasi dan homogenisasi budaya. Globalisasi membawa arus budaya global yang seringkali mendominasi budaya lokal. Tren budaya populer seperti mode, musik, film, dan gaya hidup seringkali mengikis keunikan budaya lokal. Individu, terutama generasi muda, menghadapi dilema antara mempertahankan identitas tradisional mereka atau mengadopsi identitas global yang dianggap lebih modern. Kedua, krisis identitas di era digital. Kehidupan digital menghadirkan tantangan baru dalam membentuk identitas pribadi. Media sosial mendorong individu untuk membangun identitas digital yang terkadang tidak autentik demi mendapat pengakuan sosial. Hal ini menciptakan tekanan untuk tampil sempurna dan dapat menyebabkan krisis identitas, terutama pada generasi muda. 3. Perubahan nilai dan tradisi. Modernisasi seringkali menimbulkan perubahan pada nilai-nilai tradisional yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Perubahan ini dapat menciptakan konflik antar generasi, di mana nilai-nilai baru dianggap bertentangan dengan identitas budaya atau agama yang telah lama dianut. 4. Krisis lingkungan dan identitas lokal.
Degradasi lingkungan dan urbanisasi yang masif juga mengancam keberlanjutan komunitas lokal yang identitasnya terkait erat dengan alam. Kehilangan tanah adat, hutan, atau sumber daya alam dapat berdampak langsung pada hilangnya identitas budaya lokal. Adapun solusi terhadap tantangan tersebut ialah: pertama, menguatkan pendidikan yang menanamkan nilai toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, dan kebanggaan budaya lokal. Kedua, pemerintah juga harus mendukung keberagaman melalui kebijakan inklusif dan penegakan hukum yang adil. Ketiga, mendorong harmoni antara modernitas dan nilai-nilai tradisional. Hubungan pendidikan di Indonesia dengan identitas bangsa. Pendidikan di Indonesia memiliki hubungan erat dengan pembentukan dan penguatan identitas manusia Indonesia. Sebagai proses yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas identitas nasional. Tantangan pendidikan Indonesia saat ini. Pendidikan di Indonesia juga dihadapkan pada tantangan untuk menyelaraskan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan globalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi, membawa arus nilai-nilai baru yang dapat memengaruhi identitas manusia Indonesia. Lebih detailnya berikut ialah tantangan identitas manusia Indonesia dalam pendidikan. 1. Kesadaran akan jati diri. Banyak siswa menghadapi kebingungan dalam memahami siapa diri mereka, baik secara budaya, sosial, maupun spiritual. Kedua, krisis budaya. Globalisasi dan pengaruh budaya asing dapat membuat siswa kehilangan rasa bangga terhadap identitas budaya lokal. Kurangnya pengintegrasian budaya dalam pembelajaran memperparah masalah ini. 3. Tekanan sosial media sosial dan lingkungan sering memengaruhi siswa untuk menyesuaikan diri dengan standar yang tidak selalu mencerminkan nilai-nilai positif, sehingga menciptakan konflik antara identitas asli dan yang diharapkan masyarakat. 4. Terkikisnya nilai karakter dan kesopanan. Banyak siswa menunjukkan perilaku kurang hormat kepada guru, teman, dan lingkungan sekolah, yang mencerminkan lemahnya penanaman nilai moral dan etika. Hal ini dapat dipengaruhi oleh media sosial, kurangnya peran keluarga, serta lingkungan yang kurang mendukung pengembangan karakter positif. Lalu, solusi untuk masalah tantangan identitas manusia Indonesia dalam pendidikan ialah: 1. Kesadaran akan jati diri. Libatkan siswa dalam kegiatan refleksi diri, seperti diskusi kelompok atau konseling, dan integrasikan pelajaran nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya secara eksplisit dalam kurikulum. 2. Krisis budaya. Perkuat pembelajaran berbasis kearifan lokal, adakan kegiatan seni dan budaya daerah, serta dorong kolaborasi antar siswa untuk memahami dan menghargai warisan budaya masing-masing. 3. Tekanan sosial. Edukasi siswa tentang literasi digital, bangun kesadaran akan dampak media sosial, dan ciptakan lingkungan sekolah yang mendukung penerimaan diri melalui program mentoring atau dukungan teman sebaya. 4. Terkikisnya nilai karakter dan kesopanan. Pendidikan perlu lebih menekankan pada penguatan nilai-nilai karakter, seperti kesopanan, tanggung jawab, dan saling menghormati. Selain itu, perlu ada perlindungan hukum yang jelas bagi guru dalam menjalankan tugasnya, sehingga pendidikan dapat berfungsi optimal dalam membentuk generasi yang beradab dan bermoral. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat